Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1213 Bahaya. Sebenarnya ada formasi yang tersembunyi di batu hijau ini. Karena kecerobohannya, dia tidak menemukannya. Suara mendesing. Rantai api melilit Long Chen. Merusak. Long Chen meraung dan mengepalkan tinjunya. Ledakan. Ledakan. Kedua pukulan itu begitu kuat hingga menembus ruang, tapi rantai apinya sangat kuat. Pukulan Long Chen hanya mengguncang rantai api, tapi tidak putus. Kemudian, batu hijau itu bersinar, dan lebih banyak rantai api menyebar. Mati! Long Chen berteriak dengan marah. Seluruh tubuhnya bersinar, dan lengannya menjadi tebal. Lapisan sisik muncul di lengannya saat dia meninju. Bas! Salah satu rantai yang menyala akhirnya putus. Tapi yang terjadi selanjutnya adalah lebih banyak rantai, dan dua di antaranya sudah melilit tubuh Long Chen. Cici! Rantai melilit tubuh Long Chen, mengeluarkan suara mendesis. Asap hijau bahkan keluar dari tubuh Long Chen. Rantai api ini sangat menakutkan. Itu benar-benar mengabaikan Yuan sejati pelindung Long Chen dan langsung bertindak pada tubuhnya. Lapisan baju besi bersisik muncul di kulit Long Chen, persis sama dengan yang ada pada gajah naga-naga arcean. Cici! Rantai itu bekerja pada timbangan, menyebabkannya berderit. Dari kelihatannya, mereka tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Merusak. Otot Long Chen menonjol saat dia meraih kedua rantai itu dan berjuang sekuat tenaga. Dia akhirnya memutuskan kedua rantai itu, tetapi lebih banyak rantai muncul di sekelilingnya dan menyelimuti dirinya. Rantai api ini sangat menakutkan. Mereka dapat memotong benda menjadi dua. Saya tidak berpikir Long Chen bisa bertahan lama. Xian Yanxing berkata dengan ekspresi serius. Mata Luming tertuju pada batu biru dan rune. Dia sedang mencari cara untuk memecahkannya. Seiring berjalannya waktu, cahaya pada batu biru itu semakin terang. Semakin banyak rantai api muncul, dan Long Chen semakin kelelahan. Sudah ada beberapa bekas pencekikan di tubuhnya, dan dia hampir terbelah dua oleh rantai api. Long Chen, ambil 2 langkah ke kanan dan mundur 3 langkah. Dia memesan. Tiba-tiba, suara Luming terdengar. Long Chen sedikit terkejut, tapi dia melakukan apa yang diperintahkan tanpa ragu-ragu. Dia mengambil 2 langkah ke kanan, lalu mundur 3 langkah. Beberapa rantai melewati Long Chen dengan jarak sehelai rambut. 4 langkah ke kanan, 2 langkah ke depan, 5 langkah ke kiri. Mata Luming tertuju pada batu biru itu sambil terus memberikan instruksi. Sekarang, tubuh kedua Ming Lian telah memperoleh warisan dari orang suci langit yang mendalam di alam rahasia rumah orang suci. Setelah berkultivasi keras di dunia rahasia rumah suci, kemajuannya dalam Dao Ming Lian berada pada kecepatan yang mengerikan. Tubuh utama Luming dan klonnya terhubung dalam pikiran mereka. Saat Dao prasasti klonnya meningkat, penglihatan Luming secara alami juga meningkat pesat. Meskipun dia tidak memiliki api energi mental dan tidak bisa menulis prasasti, dia masih bisa melihat kekurangan dalam susunannya. Mengikuti instruksi Luming, Long Chen menghindar ke kanan, lalu ke kiri, lalu ke belakang, lalu ke depan. Dia menghindari semua rantai dan perlahan meninggalkan jangkauan batu biru itu. Dandan, aku butuh bantuanmu. Luming berkata kepada Dandan ketika dia melihat Long Chen datang ke tepi batu biru. Jangan khawatir, lihat saja aku. Dandan terbang dan melambaikan cakarnya. Prasasti muncul dan membentuk susunan besar, lalu mengalir ke batu biru. Long Chen keluar. Luming berteriak. Tanpa ragu-ragu, Long Chen menyerang. Formasi yang dia bentuk bersinar, untuk sementara memenjarakan rantai api. Namun, di saat berikutnya, mereka roboh satu persatu. Dalam momen singkat ini, Long Chen berhasil keluar dari batu biru dan menghela napas panjang. Saudara Lu, terima kasih atas bantuanmu. Long Chen menangkupkan tinjunya ke arah Luming. Sama-sama, tidak banyak. Luming tersenyum tipis. Saya, Long Chen, dengan jelas membedakan antara rasa terima kasih dan dendam. Anda menyelamatkan hidup saya kali ini, dan saya akan mengingatnya di hati saya. Long Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Luming tersenyum dan tidak banyak bicara. Hati-hati di tempat ini. Kelihatannya rusak, tapi ada beberapa bagian dari susunannya yang masih kuat bahkan setelah bertahun-tahun. Dandan mengingatkan. Dandan, apakah kamu tahu cara keluar?
Lu Ming bertanya. Saya hanya bisa mencoba yang terbaik. Ikuti aku dan jangan berjalan-jalan. Dandan terbang keluar dan berputar-putar, dengan hati-hati mengukur lingkungan sekitar. Cara ini, beberapa saat kemudian, Dandan menunjuk ke suatu arah. Cara ini, bukankah sisi ini menuju ke inti reruntuhan surgawi? Lu Ming bingung. Xian Yanxing dan Long Chen juga memandang Dandan dengan bingung. Apa yang kamu lihat? Jika kamu tidak percaya padaku, maka kamu bisa mencarinya sendiri. Dandan cemberut dan lari. Lu Ming terdiam. Dia hanya bisa mempercayai orang ini. Mereka bertiga mengikuti Dandan dan bergerak maju dengan hati-hati. Dandan dan Lu Ming mengamati dengan cermat. Sepanjang jalan, mereka menghindari banyak formasi yang rusak dan bergerak maju. Ada tambang kuno reruntuhan surgawi. Mata Xian Yanxing berbinar saat dia melihat ke kejauhan. Ada beberapa tambang kuno di reruntuhan surgawi yang terlihat dari luar. Inti reruntuhan surgawi belum pernah digali sebelumnya oleh siapapun di masa lalu. Itu benar-benar merupakan harta karun yang sangat besar. Tidak ada formasi di sana, kamu bisa mengumpulkannya. Lu Ming mengedarkan esensi vitalnya dan mengumpulkan beberapa tambang kuno reruntuhan surgawi. Kalian semua harus ingat, beberapa susunan sisa sangat kuat. Begitu Anda masuk, bahkan kaisar pun akan mati. Bahkan jika Anda melihat tambang kuno reruntuhan surgawi, jangan mengambilnya. Jangan dibutakan oleh keserakahan. Dandan terlihat dewasa saat dia dengan sungguh-sungguh memperingatkan semua orang. Namun saat berikutnya, mata Dandan berbinar saat dia menatap ke kanan dan berteriak, ramuan spiritual level 9. Kemudian, dia berlari mendekat, mengambil ramuan roh yang berkilau, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Bas! Di tempat itu, rune bersinar dan membentuk pancaran cahaya menakutkan yang melesat ke arah Dandan. Dia dalam keadaan panik, melompat-lompat. Pada akhirnya, dia berhasil melarikan diri dengan pertahanannya yang kuat dan prasasti Dao yang mendalam. Lu Ming dan yang lainnya terdiam. Orang ini baru saja memperingatkan mereka. Pada akhirnya, ketika dia melihat obat spiritual tersebut, dia segera bergegas menghampiri. Namun, diam-diam mereka juga terkejut. Ramuan spiritual yang baru saja diperoleh Dandan memang sangat mengejutkan. Itu adalah ramuan spiritual tingkat 9. Daerah ini benar-benar merupakan harta karun. Rombongan itu maju dengan hati-hati. Sepanjang jalan, mereka memang menemukan cukup banyak harta karun, terutama tambang kuno dan obat-obatan roh reruntuhan surgawi. Sebagian besar ramuan roh masuk ke mulut Dandan, sedangkan tambang kuno reruntuhan surgawi dibagi rata antara Lu Ming, Xian Yanxing, dan Long Chen. Tentu saja, di beberapa tempat berbahaya, bahkan jika mereka melihat obat-obatan roh dan tambang kuno reruntuhan surgawi, beberapa dari mereka tidak mengumpulkannya dan langsung menyerah. Ini adalah Zoysia berdaun 9. Tidak lama kemudian, mereka melihat ramuan spiritual dengan 9 daun. Itu berkilau dan tembus cahaya, dan aroma obat menyerang lubang hidung mereka. Itu sebenarnya adalah Ganoderma berdaun 9, salah satu bahan utama untuk memurnikan pil nirwana. Lu Ming sangat gembira. Dia tidak menyangka akan bertemu Zoysia berdaun 9 di sini. Namun, tempat tumbuhnya jamur berdaun 9 memiliki susunan yang rusak. Pada akhirnya, Lu Ming dan Dandan bekerja sama dan menghabiskan banyak tenaga sebelum mereka berhasil memanen jamur berdaun 9 tersebut. Untuk ini, Dandan memuntahkan beberapa suap darah dan berteriak bahwa dia telah merugi. Lu Ming menyimpan semanggi berdaun 9 dan suasana hatinya sedang baik. Bab 1214 Ksatria Naga Sejati Tanpa Kepala. Angin dingin bersiul, dan kabut darah bergolak. Mereka tidak tahu sudah berapa lama mereka berjalan, tapi mereka masih belum keluar. Kabut darah di sekitar mereka semakin tebal. Dandan, bisakah kita keluar atau tidak? Lu Ming bertanya. Uhuk-uhuk, jangan tidak sabar, kamu harus percaya padaku. Dandan terbatuk beberapa kali dan berkata. Mendengar batuk kering Dandan, Lu Ming merasa semakin tidak yakin. Batuk kering yang dialami orang ini jelas bukan kabar baik. Seperti yang diharapkan, mereka terus bergerak maju tetapi tidak ada tanda-tanda mereka akan pergi. Sebaliknya, semakin banyak formasi rusak di sekitar mereka. Lu Ming menilai mereka semakin kuat, jadi mereka harus lebih berhati-hati. Ada istana di depan. Tiba-tiba, Xian Yanxing berseru. Lu Ming dan Long Chen menoleh, mata mereka dipenuhi keterkejutan. Sebuah istana muncul di depan mereka.
Itu adalah istana yang utuh, berwarna hitam, dan sangat besar. Tingginya ribuan meter, megah dan penuh jejak waktu. Sejak mereka memasuki reruntuhan surgawi, mereka belum menemukan bangunan yang utuh, apalagi istana yang utuh. Namun di depan mereka, sebuah istana utuh muncul. Istana yang utuh. Pasti ada harta karun di dalamnya. Mata Dandan berbinar. Dengan harta karun, itu juga berarti lebih banyak bahaya. Kata Lu Ming. Pada akhirnya, setelah beberapa diskusi, mereka memutuskan untuk menjelajah. Karena dia ada di sini, sayang sekali jika tidak menjelajah. 3 orang dan 1 kura-kura dengan hati-hati mendekati istana besar itu. Dia bisa melihat ada pintu besar di tengah istana. Pintunya terbuka, tapi di dalamnya gelap, dan dia tidak bisa melihat dengan jelas. Bang, bang, bang. Tiba-tiba, serangkaian suara gemuruh terdengar dari dalam istana, seolah-olah ada makhluk besar yang sedang berjalan. Sepertinya ada sesuatu yang akan terjadi. Lu Ming bergumam, matanya serius. Ayo mundur dulu. Dandan menelan seteguk air liur, merasa sedikit takut di dalam hatinya. Beberapa dari mereka mundur sebentar dan kemudian menemukan batu besar untuk disembunyikan. Dandan mengukir formasi untuk menyembunyikan aura mereka dan kemudian mengamati secara diam-diam. Bang, bang, bang. Suaranya semakin keras, satu demi satu, sangat berirama, seolah-olah memang ada makhluk besar yang berjalan. Sudah keluar. Itu, seekor naga. Xian Yanxing berseru kaget. Naga dengan kepala patah, juga. Kata Long Chen. Favorit surga yang selama ini tenang dan tanpa ekspresi tiba-tiba mengubah ekspresinya. Suaranya sangat kaget dan serak. Murid Lu Ming mengerut. Di depan gerbang istana, sesosok makhluk berukuran besar akhirnya menampakkan wujud aslinya. Itu adalah seekor naga dengan 5 cakar di bawah perutnya. Itu adalah naga sejati bercakar 5. Namun, yang mengejutkan adalah naga sejati ini tidak memiliki kepala. Kepalanya sepertinya telah dipotong, dan seluruh tubuhnya ditutupi sisik hitam, memancarkan aura yang menakutkan. Hal yang paling mengejutkan adalah ada seorang ksatria yang duduk di belakang naga sejati. Seorang ksatria berbaju hitam memegang tombak naga yang panjangnya beberapa meter. Ksatria lapis baja hitam ini seperti naga sejati, tanpa kepala. Seorang ksatria tanpa kepala, menunggangi naga sejati tanpa kepala, berjalan keluar istana, memancarkan aura yang kuat dan menakutkan. Lu Ming dan beberapa dari mereka merasa kulit kepala mereka mati rasa. Mengaum, naga sejati tanpa kepala benar-benar mengeluarkan raungan naga yang memekakkan telinga, menyebabkan gendang telinga Lu Ming dan yang lainnya sakit. Kemudian, penunggang kuda tanpa kepala, yang menunggangi naga sejati tanpa kepala, sebenarnya berjalan ke arah mereka. Naga sejati menginjak, dan bumi bergemuruh. Tidak bagus, mereka menemukan kita. Ekspresi Lu Ming berubah drastis. Lari, cepat lari. Seru Dandan dan berbalik untuk berlari. Tetapi, bas. Penunggang naga sejati tanpa kepala memancarkan gelombang energi yang menakutkan. Gelombang energi ini lebih kuat daripada kaisar manapun yang pernah ditemui Lu Ming. Ruang di sekitar mereka sepertinya telah berubah menjadi substansi fisik. Tubuh mereka tertekan oleh ruang dan mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Seolah-olah mereka sudah terpasang di tempatnya. Lu Ming menggunakan seluruh kekuatannya tetapi tidak membantu. Dia bahkan tidak bisa menggunakan darah meridiannya. Terlalu kuat, penunggang naga sejati tanpa kepala ini terlalu kuat, kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Dandan, kamu benar-benar membuatku kacau kali ini. Lu Ming berteriak. Aku tidak tahu. Dandan mempertahankan postur larinya dan terpaku di udara, mulutnya bengkok. Bang, bang, penunggang naga sejati tanpa kepala melangkah maju, semakin dekat dan dekat dengan mereka. Auranya yang kuat menghancurkan batu-batu besar di depan mereka, dan mereka langsung terkena pengendara tanpa kepala. Pelanggar akan dibunuh. Suara dingin dan tanpa emosi datang dari penunggang kuda tanpa kepala. King kecil, Lu Ming memandang Xian Yanxing. Kali ini, kemungkinan besar dia akan dikutuk. Lu Ming, selama aku bersamamu, apa salahnya mati? Xian Yanxing mengirimkan transmisi suara ke Lu Ming, matanya dipenuhi kasih sayang. Tidak mungkin, mungkinkah raja ini tidak mati dalam pertempuran yang menghancurkan bumi itu, tapi aku akan mati di sini. Tidak mungkin, jangan. Teriak Dandan, suaranya penuh keengganan. Bang,
Penunggang kuda tanpa kepala berdiri di depan mereka dan mengarahkan tombak naga di tangannya. Niat membunuh yang dingin menyelimuti beberapa orang. Membunuh. Suara dingin itu datang dari suatu tempat yang tidak diketahui. Namun, pada saat ini, tubuh Lu Ming bersinar. Token ungu emas melayang keluar dari tubuh Lu Ming. Token esensi campuran. Ini adalah token esensi campuran yang diperoleh Lu Ming dalam pertempuran Providence. Dia tidak tahu bagaimana menggunakannya, tapi saat ini benda itu melayang di udara dengan sendirinya. Pada saat yang sama, token ungu emas juga muncul di tubuh Long Chen. Itu juga merupakan token esensi campuran. Long Chen juga memperoleh token esensi campuran ketika dia berpartisipasi dalam pertempuran Providence. Dua token esensi campuran terbang keluar, memancarkan cahaya terang. Ksatria naga sejati tanpa kepala menghentikan langkahnya, seolah-olah dia sedang melihat dua token energi campuran. Tanda Hunyuan. Anda adalah murid Sekte Hunyuan. Sudah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Saya tidak menyangka akan bertemu murid Sekte Hunyuan lagi. Karena Anda adalah murid Sekte Hunyuan, Anda adalah salah satu dari kami. Masuk. Suara dingin dan kering keluar dari mulut ksatria naga sejati tanpa kepala. Tekanan pada Lu Ming dan yang lainnya berkurang dan menghilang tanpa jejak. Lu Ming dan yang lainnya segera mendapatkan kembali kebebasan mereka. King kecil. Lu Ming memegang tangan kecil Xian Yanxing dan memandang ksatria naga sejati tanpa kepala dengan hati-hati. Sudah bertahun-tahun, saya akhirnya bertemu dengan murid Sekte Hunyuan lagi. Bagaimana kabar Sekte Hunyuan sekarang? Apakah masih melawan, atau sudah dihancurkan? Suara santai datang dari penunggang naga sejati tanpa kepala. Kemudian, ksatria naga sejati tanpa kepala berbalik dan pergi. Selangkah demi selangkah, ia berjalan ke istana yang gelap gulita dan menghilang tanpa jejak. Kalian boleh masuk. Peluang apa yang bisa kalian dapatkan akan bergantung pada keberuntungan kalian. Suara ksatria naga sejati tanpa kepala datang dari istana, dan kemudian menjadi sunyi senyap. Ini, Lu Ming, Xian Yanxing, Long Chen, dan yang lainnya semuanya tercengang dan bingung. Sikap ksatria naga sejati tanpa kepala berubah drastis ketika dia melihat token kekacauan primordial Lu Ming dan Long Chen. Dia segera pergi dan bahkan mengizinkan mereka memasuki istana. Bab 1215 Sekte Hunyuan. Aneh, ini terlalu aneh. Jelas sekali bahwa ksatria naga sejati tanpa kepala mengenali tanda kekacauan primordial. Juga, Sekte Hunyuan. Apa itu? Sebuah sekte. Mungkinkah dia dalang di balik pertempuran Providence? Pada saat ini, Lu Ming memikirkan banyak hal tetapi dia juga memiliki lebih banyak pertanyaan. Namun, ada satu hal yang pasti. Penunggang naga sejati tanpa kepala sepertinya berada di pihak yang sama dengan Sekte Hunyuan. Setidaknya, mereka bukanlah musuh. Itu sebabnya dia membiarkan mereka pergi. Ini adalah pakar yang tak tertandingi. Jiwa pertarungannya tidak hilang setelah kematiannya dan berubah menjadi penunggang naga sejati tanpa kepala untuk menjaga wilayah ini. Dan, Sekte Hunyuan. Dandan perlahan membuka mulutnya, seolah mencoba mengingat sesuatu, alisnya berkerut. Tiba-tiba, Dandan mengangkat alisnya dan matanya berbinar. Dandan, apa yang kamu ingat? Lu Ming bertanya. Sekte Hunyuan, sekte nomor 1 di dunia, kekuatan paling kuat. Kata Dandan. Sekte nomor 1 di dunia. Maksudmu alam primordial? Lu Ming bertanya. Dunia ini sangat besar, dan ini bukan hanya alam primordial. Kata Dandan. Maksudmu, alam surga? Hati Lu Ming tergerak. Dia sangat terkejut. Tentu saja percakapan mereka berdua dilakukan melalui transmisi suara, sehingga tidak ada orang lain yang bisa mendengarnya. Xian Yanxing tidak terlalu memikirkannya. Dia belum mengenal Long Chen, dan ada beberapa hal yang dia tidak ingin Long Chen ketahui. Itu benar, Sekte Hunyuan adalah sekte nomor 1 di dunia. Sayangnya, saat itu sudah hancur. Tempat ini kemungkinan besar berhubungan dengan Sekte Hunyuan. Oleh karena itu, kamu memiliki token Hunyuan, jadi ksatria naga sejati tanpa kepala tidak akan membunuhmu. Kata Dandan. Dandan, apa yang terjadi di alam surga? Lu Ming menatap Dandan dan bertanya. Lu Ming sangat penasaran. Ia menyadari bahwa banyak hal di alam primordial berhubungan dengan alam surga. Menurut legenda, pada zaman kuno, sesosok mayat jatuh dari langit dan membentuk lereng 100 dewa di wilayah Tianshuan.
Ada juga kota kuno Tandus, yang juga merupakan bagian dari alam surga. Pada akhirnya, ia bahkan berhasil menembus kehampaan dan tiba di sebuah pulau kecil di alam surga. Ada juga gerbang surga, yang terhubung dengan alam surga. Sekarang, pertempuran Providence juga diduga dikendalikan oleh sekte kekacauan primordial alam surga. Dan reruntuhan surgawi hari ini. Alam primordial tampaknya terkait erat dengan alam surga. Dandan sering bergumam bahwa pertempuran tahun itu. Apa maksud dari pertempuran itu? Karena sekte Hunyuan adalah sekte nomor satu di dunia, mengapa sekte itu dihancurkan? Apakah itu karena ras dewa bermata tiga? Aku tidak bisa memberitahumu. Pertama-tama, saya juga kabur dan tidak dapat mengingat dengan jelas. Kedua, kultivasi Anda terlalu lemah. Tidak ada gunanya memberitahumu. Beberapa hal secara alami akan diketahui ketika kultivasi Anda mencapai tingkat tertentu. Dandan berkata dengan suara yang dalam, nadanya sangat serius. Lu Ming mengerucutkan bibirnya. Namun, dia tidak mau bertanya karena dia tidak ingin mengatakannya. Memang benar, hal itu terlalu jauh darinya. Tujuannya saat ini adalah meningkatkan kultivasinya dan menangani Di. Lu Ming, apakah kita akan masuk? Xian Yanxing bertanya sambil melihat ke arah istana di depannya. Ayo masuk. Karena penunggang naga sejati tanpa kepala tidak memusuhi kita, ayo masuk dan melihat. Kata Lu Ming. Long Chen mengangguk tanpa ragu-ragu. Memang, mungkin ada beberapa peluang di dalamnya. Jika saya menemukan harta karun, saya akan kaya. Mata Dandan kembali berbinar. Segera, 3 orang dan 1 kura-kura berjalan menuju gerbang istana. Saat dia berjalan melewati pintu, bidang penglihatannya juga melebar, dan samar-samar dia bisa melihat pemandangan aula. Aula utama sangat luas. Di tengahnya ada lorong besar. Di kedua sisi lorong ada ruangan batu. Beberapa dari mereka memeriksa beberapa ruangan batu tetapi tidak menemukan apapun. Apa? Tiba-tiba, ekspresi Long Chen berubah. Dia sepertinya merasakan sesuatu. Dia melangkah maju dan sampai di ruangan batu yang tertutup. Pada titik ini, tubuh Long Chen bersinar, dan garis keturunan gajah naga Archean muncul di kepalanya. Aduh! Garis keturunan gajah naga Archean melolong dan menabrak pintu batu kamar batu. Kaca, pintu batu terbuka, dan aura mendominasi terpancar dari dalam. Ini, Lu Ming dan Xian Yanxing terkejut melihat patung di ruangan batu. Patung ini jelas merupakan seekor gajah raksasa. Tubuh gajah raksasa itu bersisik, dan auranya mendominasi. Ini jelas merupakan gajah naga Archean. Sebenarnya ada patung gajah naga Archean di sini. Itu tampak seperti aslinya dan tampak persis sama dengan garis keturunan Long Chen. Namun, auranya lebih kuat, lebih mengejutkan, dan lebih mendominasi. Mata Long Chen berbinar. Dia melangkah masuk dan duduk bersila di bawah patung. Garis keturunan gajah naga purba di kepalanya beresonansi dengan patung itu, dan patung itu bersinar. Keberuntungan anak ini tidak buruk. Dia memperoleh peluang besar. Kata Dandan. Lu Ming mengangguk. Long Chen memang menemukan peluang besar. Patung gajah naga Archean pasti ditinggalkan oleh Maha Guru. Itu berisi aura surgawi gajah naga Archean. Saya pikir Long Chen akan berkultivasi di sini untuk sementara waktu. Ayo pergi. Kata Lu Ming. Kemudian, dia meninggalkan tempat itu bersama Xian Yanxing. Saat mereka maju, mereka melihat ke setiap ruang rahasia di kedua sisi lorong, tapi sayangnya, mereka tidak menemukan apapun. Tidak lama kemudian, mereka melewati lorong itu. Di belakang mereka ada hamparan reruntuhan. Tiba-tiba, dahi Xian Yanxing mulai bersinar. Sepertinya ada sesuatu di bawah tanah. Kata Xian Yanxing. Mata Lu Ming berbinar dan dia mulai menggali di bawah tanah di reruntuhan. Segera, dia menggali sedalam puluhan meter. Tambang kuno reruntuhan surgawi yang besar muncul di bawah. Ya, tambang kuno reruntuhan surgawi berukuran sebesar tangki air, puluhan kali lebih besar dari tambang kuno reruntuhan surgawi lainnya. Ini sangat berat. Lu Ming menyebutkannya tapi dia tidak menyebutkannya. Bangkit. Lu Ming meledak dengan 8 aliran kekuatan naga sebelum dia bisa mengangkat tambang kuno reruntuhan surgawi, yang seukuran tangki air, dan menerbangkannya ke dalam lubang yang dalam. Esensi sejati Xian Yanxing mendidih, dan ki iblisnya bersinar. Garis keturunan iblis surgawi muncul di atas kepalanya, dan ki iblisnya melonjak ke langit. Saya memiliki reaksi keras terhadap tambang kuno reruntuhan surgawi ini. Sepertinya ada iblis di dalam.
Mata Xian Yanxing dipenuhi rasa ingin tahu dan gugup. Kaya, kaya, cewek ini kaya. Di dalam tambang kuno reruntuhan surgawi ini, memang ada hal-hal luar biasa yang tersegel. Dandan mengelilingi tambang kuno reruntuhan surgawi, kedua matanya bersinar saat dia bergumam tanpa henti. Mari kita buka dan lihat, kata Lu Ming. Tunggu sebentar, izinkan saya menyiapkan formasi, untuk berjaga-jaga. Dandan memanggil Lu Ming, dan kemudian membentuk barisan padat di sekitar tambang kuno reruntuhan surgawi. Selesai, kata Dandan. Lu Ming mengangguk. Esensi vitalnya terkondensasi menjadi pisau dan mulai memotong tambang kuno reruntuhan surgawi. Biji kuning berkilau terpotong lapis demi lapis, dan perlahan-lahan, tambang kuno reruntuhan surgawi menjadi semakin kecil. Akhirnya, ukurannya hanya sebesar kepalan tangan. Ini sangat kecil, apa yang ada di dalamnya? Lu Ming penasaran dan inti esensialnya bergetar. Kaca, tambang kuno reruntuhan surgawi terbuka. Tiba-tiba, ki iblis yang kuat menyebar dari celah tersebut. Ki iblis ini sangat menakutkan. Meski tidak terasa kuat, auranya tinggi dan perkasa, seperti seorang kaisar yang memandang rendah semua makhluk hidup. Bang! Pada akhirnya, tambang kuno reruntuhan surgawi meledak, dan bola bundar hitam seukuran mata naga muncul di udara. Bab 1216 Peluang Individu. Mutiara hitam itu seukuran mata naga, tapi mengandung ki iblis yang mengejutkan dan kekuatan iblis yang sangat besar. Lu Ming merasa seolah-olah dia sedang menghadapi makhluk tertinggi dari jalur iblis. Perasaan itu jauh lebih kuat daripada saat dia menghadapi Si Eluan. Ini, hati suci. Tidak, sepertinya tidak begitu. Lu Ming terkejut. Pada awalnya, dia berpikir bahwa itu adalah hati seorang Saint yang ditinggalkan oleh seorang Saint. Lu Ming pernah melihat hati seorang Saint yang ditinggalkan oleh Saint langit misterius sebelumnya, namun setelah diperiksa lebih dekat, ternyata tidak terlihat seperti itu. Bas, bas, manik hitam itu berdengung, dan kemudian, seolah-olah memiliki pikirannya sendiri, ia melesat ke langit. Aku tahu itu. Saat dia berbicara, prasasti muncul di sekelilingnya. Sebuah formasi besar terbentuk, membentuk pita sutra padat yang tak terhitung jumlahnya yang menghalangi manik hitam seperti jaring yang tak terhindarkan. Manik hitam itu tidak berhasil keluar, jadi segera berubah arah dan menyerang, tapi masih terhalang oleh formasi. Manik hitam itu melesat ke kiri dan ke kanan, dan ki iblisnya sangat mengerikan. Sayangnya, hal itu tidak terburu-buru. Dandan bersiap dan menyiapkan formasi untuk berjaga-jaga. Tentu saja tidak sesederhana itu. Pada saat ini, ki iblis di sekitar tubuh Xian Yanxing menjadi lebih kuat. Garis keturunannya bersinar seolah beresonansi dengan mutiara hitam. Bas! Pada akhirnya, manik hitam itu sepertinya tidak punya pilihan selain berbalik dan terbang langsung menuju Xian Yanxing. Tidak baik, ekspresi Lu Ming berubah dan dia ingin menghentikannya. Lu Ming, kamu terlalu khawatir. Ini adalah kesempatan besar untuk gadis ini. Teriak Dandan. Jantung Lu Ming berdetak kencang dan dia berhenti. Dia tahu kekhawatirannya telah membuatnya bingung. Bas! Manik hitam itu terbang ke dahi Xian Yanxing dan menghilang. Lu Ming, saya ingin berkultivasi di sini sebentar. Dia berkata. Kata Xian Yanxing. Baiklah. Lu Ming mengangguk. Kemudian, Xian Yanxing duduk bersila dan lapisan cahaya iblis menyelimuti dirinya seperti kepompong yang terbentuk dari ki iblis. Dandan, mungkinkah itu hati orang suci yang ditinggalkan oleh orang suci? Petik 2. Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu bukan hati orang suci. Dandan menggelengkan kepalanya, mata kecilnya bersinar, dan berkata, itu adalah inti yang ditinggalkan oleh seseorang yang bahkan lebih kuat dari seorang suci, dan itu 100 kali lebih berharga daripada hati seorang suci. Itu sebabnya saya mengatakan bahwa gadis ini telah memperoleh peluang besar. Untungnya, pemilik benda ini telah lama meninggal dalam pertempuran, dan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, niat membunuh dan pemikirannya telah lama hilang. Tidak banyak energi yang tersisa. Kalau tidak, kita semua akan mati, apalagi gadis ini mendapatkan warisan. Bahkan lebih kuat dari seorang sage. Lu Ming diam-diam terkejut. Saat ini, bahkan para kaisar pun merupakan gunung yang tidak dapat diatasi olehnya, sementara para orang suci jauh lebih kuat daripada para kaisar. Terlebih lagi, masih ada eksistensi yang lebih kuat dari para Saint. Lu Ming, ayo kita lanjutkan. Tidak ada orang lain yang bisa memasuki tempat ini.
Kekasih kecilmu akan baik-baik saja. Saya merasa ada peluang yang menunggu kita di depan. Dandan melihat ke depan, matanya bersinar. Baiklah, ayo maju dan lihat. Lu Ming mengangguk. Kemudian manusia dan penyu melanjutkan perjalanannya. Di depan mereka masih ada reruntuhan, namun garis luarnya masih terlihat. Seharusnya juga istana, tapi rusak dan jatuh di sini, jadi sudah dalam keadaan hancur. Tiba-tiba, Lu Ming melihat makhluk besar tergeletak di depannya. Itu adalah penunggang naga sejati tanpa kepala. Naga hitam tanpa kepala tergeletak di tanah, sementara penunggang kuda tanpa kepala duduk dengan tenang di tubuh naga asli. Dia memegang tombak naga di tangannya dan tetap tidak bergerak. Di samping ksatria naga sejati tanpa kepala, ada sebidang tanah dengan segala macam senjata yang tertancap terbalik. Namun, sepertinya sudah terkorosi dan compang-camping. Dia bahkan bisa melihat semua jenis perlengkapan perang, yang, seperti senjatanya, sudah busuk. Setelah diperiksa lebih dekat, ada banyak kerangka di bawah senjata dan pelindung. Mungkinkah ini kuburan para pembangkit tenaga listrik yang tewas dalam pertempuran? Penunggang naga sejati tanpa kepala menjaga tempat ini. Lu Ming diam-diam menebak di dalam hatinya. Itu adalah 10.000 kristal roh. Saya kaya, saya kaya. Mata Dandan tiba-tiba berbinar, dan dia berlari ke depan dengan liar, bergegas ke tanah yang penuh dengan tulang, dan kemudian menggali kristal berwarna-warni seukuran kepala manusia dari tengahnya. Orang ini memeluk Jingxi dan mulai menggerogotinya. Kaca-kaca, dia makan dengan sangat nikmat. Selama proses ini, ksatria naga sejati tanpa kepala tidak bergerak dan tidak menghentikannya. Lu Ming tersenyum dan melangkah maju. Saat dia memasuki bidang tulang, ekspresinya berubah drastis. Bunuh, bunuh, bunuh. Raungan yang tak terhitung jumlahnya yang dipenuhi dengan niat membunuh tiba-tiba meledak di benak Lu Ming. Itu adalah niat membunuh yang sangat kuat. Itu adalah niat membunuh dari orang-orang kuat yang tidak mau mati. Satu demi satu, mereka terlalu kuat. Jika itu orang lain, mereka akan langsung tenggelam oleh niat membunuh yang tak ada habisnya ini dan berubah menjadi idiot. Namun, Lu Ming berbeda. Niat membunuh di garis keturunan ketiganya jauh lebih kuat daripada niat membunuh di sini. Lu Ming sering dihadapkan pada niat membunuh seperti itu dan telah lama belajar bagaimana menolaknya. Dia bisa menjaga pikirannya tetap jernih saat menghadapi niat membunuh yang tak ada habisnya. Sungguh niat membunuh yang kuat, tapi tidak ada gunanya melawanku. Tapi Dandan terlalu tidak bisa diandalkan. Dia bahkan tidak memperingatkanku. Jika itu orang lain, mereka akan berada dalam bahaya. Lu Ming berpikir dalam hati. Dandan masih memegang bongkahan kristal itu dan menggigitnya, matanya menyipit, ekspresi wajahnya sangat menyenangkan. Membunuh, membunuh, membunuh. Niat membunuh itu dipenuhi dengan keengganan yang kuat dan niat bertarung yang pantang menyerah, seolah ingin membunuh dunia dan membunuh musuh. Apa ini? Ekspresi Lu Ming berubah dan dia menutup matanya. Saat berikutnya, lingkungan sekitar sepertinya telah berubah. Lu Ming datang ke tanah luas dengan pilar cahaya yang tak terhitung jumlahnya menjulang ke langit. Pilar cahaya adalah aura dari alam esensi langit dan bumi. Tidak, pada intinya, mereka berkali-kali lebih kuat dari alam esensi langit dan bumi. Ini, ditinggalkan oleh para ahli itu. Ini tentang niat, atau apakah ini pemahaman yang lebih kuat dari niat? Jantung Lu Ming berdetak kencang dan dia sangat gembira. Ini karena Lu Ming dapat merasakan aura yang mirip dengan konsep api, konsep guntur, dan seterusnya di pilar cahaya. Dia dapat menemukan kelima konsep yang telah dia pahami. Jika saya dapat memahaminya di sini, saya dapat dengan cepat meningkatkan wilayah langit dan bumi saya. Mata Lu Ming berbinar. Ini adalah kesempatan besar baginya. Segera, Lu Ming duduk bersila dan mulai memahaminya dengan tenang. Dan, sebaliknya, dengan cepat menghabiskan 10.000 kristal roh dan berbaring di sana, tak bergerak, seluruh tubuhnya bersinar. Konsep api. Lu Ming pertama kali memahami konsep api. Saat ini, konsep api dan guntur miliknya adalah yang terkuat dan telah mencapai puncak tingkat 4 tingkat atas. Dia hanya tinggal selangkah lagi untuk menyelesaikan level 4. Pada saat itu, konsep api Lu Ming berkembang pesat. Begitu saja, waktu berlalu hari demi hari. 7 hari kemudian, Lu Ming menerobos konsep apinya dalam satu gerakan, menjadikannya orang pertama yang mencapai lingkaran penuh level 4. Penyelesaian penuh ranah niat level 4 sudah menjadi level tertinggi.
Langkah selanjutnya adalah Domain Realm. Ledakan. Di tubuh Luming, ada lapisan api yang melompat dan membakar ruang. Penyelesaian hebat level 4, sangat kuat. Mata Luming dipenuhi dengan kegembiraan. Bab 1217 terobosan berturut-turut, tikus roh putih. Penyelesaian level 4 berarti pemahaman niat seseorang telah mencapai puncaknya. Begitu kendali seseorang atas niat langit dan bumi mencapai kesempurnaan, kekuatan niat tersebut akan meningkat dengan selisih yang sangat besar. Dalam 7 hari, saya telah berhasil meningkatkan konsep api saya dari tingkat 4 tingkat atas ke tingkat 4 tingkat lengkap. Tempat ini adalah peluang besar bagi saya. Luming berpikir dalam hati. Meskipun hanya selangkah lagi dari puncak tingkat atas level 4 ke level 4 yang disempurnakan, perbedaannya seperti perbedaan antara langit dan bumi. Banyak orang jenius membutuhkan setidaknya setengah tahun, atau bahkan beberapa tahun, untuk bisa menerobos. Beberapa orang bahkan mungkin tidak mampu menerobos sepanjang hidup mereka. Mengingat kecepatan kultivasi Luming, dia membutuhkan setidaknya setengah tahun untuk menerobos jika dia tidak menemukan peluang apapun. Namun, dia berhasil menerobos dalam 7 hari. Selanjutnya, konsep guntur. Mata Luming berkedip dan dia mulai memahami konsep guntur. Demikian pula, dalam 7 hari, konsep guntur Luming telah menembus lingkaran penuh level 4. Luming melambaikan tangannya dan langit dipenuhi kilat. Sambaran petir mengelilingi Luming. Tiba-tiba, ekspresi Luming sedikit berubah. Saat mentalitas gunturnya menerobos ke tahap lengkap level 4, kuali guntur di lautan spiritualnya, yang telah sunyi selama beberapa tahun, tiba-tiba bergerak dan sedikit bergetar. Pada saat itu, Luming merasa telah menjalin hubungan dengan kuali petir. Luming telah memperoleh kuali petir ini dari lereng 100 dewa. Saat pertama kali melihatnya, kuali petir sedang mengalami kesengsaraan surgawi, jadi Luming menyimpannya. Setelah itu, Luming menggunakannya beberapa kali. Meskipun itu akan menyerap esensi kehidupan Luming, itu membantu Luming mengatasi kesulitan beberapa kali. Sayangnya, setelah dipukul oleh Di Yi dalam pertempuran 9 naga, ia terbang kembali ke lautan kesadaran Luming dan terdiam. Tidak peduli bagaimana Luming mencoba merasakan atau menelepon, dia tidak dapat menghubunginya. Sekarang konsep guntur Luming telah menembus ke tahap lengkap level 4, dia kembali berhubungan dengan kuali guntur. Luming segera mengaktifkan konsep guntur dan merasakan kuali petir dengan hati-hati. Bas! Kuali guntur berguncang lebih keras lagi. Pada akhirnya, itu terbang keluar dari antara alis Luming dan melayang di atas kepalanya, memancarkan kekuatan guntur yang luar biasa. Tekanan ini sangat kuat. Luming merasakan kuali petir dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Tekanan yang datang dari kuali petir bahkan lebih kuat daripada tekanan seorang kaisar. Bergerak, Luming mencoba mengendalikan kuali petir. Dia tidak menyangka bisa melakukannya. Kuali petir terbang naik turun sesuai dengan pemikiran Luming. Itu berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Dulu, dia hanya bisa mengaktifkan kuali petir ketika dia berada dalam situasi putus asa. Petir akan menyerap esensi sejati dan juga esensi kehidupannya. Hanya dengan begitu dia bisa melancarkan serangan. Dia tidak bisa mengendalikannya sebebas yang dia bisa sekarang. Namun, saya masih merasa kuali petir ini tidak dapat diduga. Saya tidak tahu seberapa besar kekuatan yang bisa saya keluarkan. Namun, meski aku bisa mengeluarkan sedikit kekuatan, itu akan sangat membantuku. Mari kita cari kesempatan untuk mencobanya. Luming tersenyum dan mengembalikan kuali petir ke dalam kesadarannya. Kemudian, Luming terus memahami konsep lainnya. Waktu berlalu hari demi hari. Alam esensi langit dan bumi Luming meningkat pesat. Kicau. Suatu hari, Luming sedang berkultivasi ketika dia tiba-tiba mendengar suara tidak jauh darinya. Luming terkejut dan segera membuka matanya. Ada makhluk hidup lain di sini. Jika mereka menyakiti mereka, konsekuensinya tidak terbayangkan. Dia membuka matanya dan melihat segumpal rambut putih menggeliat tidak jauh dari situ. Tidak, jika dilihat lebih dekat, itu sebenarnya adalah makhluk yang terlihat sangat mirip dengan tupai. Itu gemuk, bulat, dan sangat gemuk. Apalagi seluruh tubuhnya ditutupi rambut putih, setiap helai rambut putihnya berkilau dan tembus cahaya, tanpa kotoran sedikit pun. Ditambah dengan tubuhnya yang gemuk, ia sangat lucu. Bentuknya tidak besar, hanya sebesar 2 kepalan tangan. Pada saat ini,
Ia mengedipkan mata hitamnya yang besar dan menatap Luming dengan rasa ingin tahu, sambil berkicau. Sebenarnya ada makhluk seperti itu di sini. Luming diam-diam terkejut. Bukankah tempat ini dipenuhi musuh dan tidak ada makhluk hidup? Dalam perjalanan mereka masuk, selain penunggang naga sejati tanpa kepala, Luming dan yang lainnya tidak bertemu makhluk hidup lainnya. Sebenarnya, penunggang naga sejati tanpa kepala tidak dianggap sebagai makhluk hidup. Mungkinkah ini tikus roh? Aneh, kenapa dia muncul di sini? Dan kamu tidak takut dengan niat membunuh yang tak ada habisnya di sini? Kicau. Tikus roh putih memandang Luming dengan rasa ingin tahu. Ia mencicit dan menggeliat tubuh gemuknya, berkeliaran di sekitar Luming. Luming mengukurnya dengan hati-hati dan menyadari bahwa tikus roh putih ini terlihat sangat biasa. Luming berdiri dan berjalan menuju tikus roh putih. Tikus roh putih terkejut dan lari dengan cepat. Setelah berlari beberapa saat, ia berhenti dan berbalik untuk melihat Luming dengan rasa ingin tahu. "Anak kecil, siapa namamu?" kata Luming. Binatang iblis yang telah mencapai kerajaan bisa berbicara. Kicau. Namun, tikus roh putih hanya berkicau dan tidak berbicara. Apakah dia belum berada di kerajaan raja? Namun, bagaimana seseorang bisa menahan niat membunuh yang tak ada habisnya di sini jika mereka bukan setingkat raja? Keingintahuan Luming terguncang dan dia mengejar tikus roh putih itu. Tikus roh putih itu berbalik dan berlari. Kecepatannya luar biasa cepat. Dalam sekejap, ia menghilang tanpa jejak. Apakah ini mentalitas luar angkasa? Luming tercengang dan tercengang. Seekor tikus spiritual putih sebenarnya bisa mengeluarkan kehendak ruang angkasa. Terlebih lagi, itu tampak lebih misterius daripada ruang yang dibuat oleh Yang Potian dan Dewa Kaisar. Tikus roh macam apa ini? Binatang iblis apa? Luming belum pernah mendengarnya. Lupakan. Pada akhirnya, Luming menggelengkan kepalanya dan terus duduk bersila untuk memahami konsep tersebut. Namun, tidak butuh waktu lama hingga kicauan tersebut dimulai kembali. Luming membuka matanya dan melihat tikus roh putih berbaring tengkurap tidak jauh dari sana, menatapnya. Orang ini, Luming bergumam. Dia tiba-tiba bergerak dan menerkam ke arah tikus roh putih. Kicau. Tikus roh putih terkejut. Ia berbalik dan lari. Dengan kilatan cahaya putih, jaraknya jauh dalam sekejap. Luming bahkan tidak melihat bagaimana ia pergi. Bukankah penggunaan ruangnya terlalu kuat? Petik 2. Luming benar-benar linglung. Setelah beberapa saat, Luming terus duduk bersila. Namun, kali ini, Luming hanya memejamkan mata dan tidak berkultivasi. Sebaliknya, dia menyebarkan kesadaran spiritualnya dan memperhatikan situasi di sekitarnya. Seperti yang diharapkan, tidak lama kemudian, ada kilatan cahaya putih dan tikus roh putih muncul lagi tidak jauh dari Luming. Itu mengukurnya dengan rasa ingin tahu. "Mari kita lihat di mana kamu bisa lari saat ini." Bibir Luming membentuk senyuman tipis. Inti penting dalam tubuhnya tiba-tiba meledak, membentuk perisai cahaya inti penting yang menyelimuti radius 1000 meter. Bahkan ruang itu disegel oleh Luming. Di saat yang sama, sosok Luming tiba-tiba bergerak. Seperti seberkas cahaya, dia menerkam ke arah tikus roh putih. Kicauan, kicauan. Tikus spiritual putih itu mencicit, tetapi tidak ada kepanikan di matanya yang besar. Ia mengeluarkan gelembung dari mulutnya. Ya, itu adalah sebuah gelembung. Gelembung itu mengembang dengan cepat dan menyelimuti Luming. Begitu Luming bergegas ke dalam gelembung, dia menyadari bahwa tubuhnya tiba-tiba melambat dan dia menjadi selambat kura-kura. Bab 1218 Tikus Roh Ruang Waktu. Adapun tikus roh putih, ia telah melarikan diri tanpa jejak. Ketika tikus roh putih berada jauh, gelembung di tubuhnya pecah. Apakah ini ranah maksud waktu? Kali ini, hati Luming benar-benar kacau. Matanya penuh rasa tidak percaya. Gelembung tadi telah memperlambat kecepatan Luming. Tidak ada alasan lain selain fakta bahwa aliran waktu di dalam gelembung telah melambat. Oleh karena itu, kecepatan Luming melambat. Itu jelas merupakan konsep waktu. Dengan ribuan alam niat, waktu dan ruang adalah rajanya. Konsep ruang dan waktu adalah raja dari semua konsep lainnya. Namun kenyataannya, konsep waktu lebih kuat, lebih misterius, dan lebih langka dibandingkan ruang. Itulah konsep legenda, dan hampir tidak ada yang bisa memahaminya. Namun kini, seekor tikus spiritual putih telah benar-benar menguasai konsep waktu.
Hal yang paling mengejutkan adalah tikus spiritual putih ini tidak hanya menguasai konsep waktu, tetapi juga konsep ruang. Mengontrol waktu dan ruang pada saat yang sama adalah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu terlalu mengagetkan dan menakutkan. Lu Ming berdiri di sana dengan linglung dan baru sadar setelah sekian lama. Asal-usul tikus spiritual ini benar-benar mengejutkan. Namun, sepertinya tidak ada niat buruk terhadapku. Ia hanya penasaran dan penakut seperti tikus. Bukan, itu tikus. Lu Ming merenung dalam hatinya. Sesaat kemudian, dia terus duduk bersila. Benar saja, tidak lama kemudian, tikus roh putih datang lagi. Ia tidak jauh dari Lu Ming, mengedipkan matanya yang besar dan mengamatinya dengan rasa ingin tahu. Kali ini, Lu Ming mengabaikannya. Dia menutup matanya dan berpura-pura berkultivasi. Tikus roh putih berkeliaran di sekitar Lu Ming dan mengukurnya. Setelah setengah jam, ia lari. Lu Ming tersenyum dan terus memahami esensi alam langit dan bumi. Keesokan harinya, tikus roh putih datang lagi, masih mengamati Lu Ming. Lu Ming mengabaikannya dan fokus pada kultivasinya. Kali ini, tikus roh putih tampak lebih berani dan mendekati Lu Ming. Setelah setengah jam, ia pergi lagi. Namun keesokan harinya, tikus roh putih datang lagi. Lu Ming tidak bisa diganggu dan fokus pada kultivasinya. Di sisi lain, tikus roh putih akan datang setiap hari dan mengukur Lu Ming dengan cermat. Ia menjadi semakin berani dan perlahan mendekati Lu Ming. 7 hari kemudian, ia naik ke bahu Lu Ming. Setelah beberapa hari, ia memutuskan untuk tidak pergi. Ia meringkuk di kaki Lu Ming dan benar-benar tertidur. Sebuah gelembung muncul di hidungnya. Saat tikus roh putih bernafas, ia menjadi semakin besar. Itu sangat lucu. Lu Ming membuka matanya dan mau tidak mau mengulurkan tangan untuk menyentuhnya. Tikus roh putih tiba-tiba tersentak bangun. Secara naluriah ia ingin melarikan diri tetapi ia segera menyadari bahwa Lu Ming hanya mengelusnya dengan lembut. Kemudian terlihat nyaman dan terus berbaring. Kicau. Setelah beberapa saat, tikus roh putih itu benar-benar tertidur lagi, dan bahkan mengeluarkan suara kicau. Lu Ming tersenyum tipis. Pria kecil yang lucu. Di hari-hari berikutnya, Lu Ming berkultivasi setiap hari. Tikus roh putih sepertinya melekat padanya dan tetap berada di sisi Lu Ming. Apakah ini tikus roh ruang waktu? Tiba-tiba terdengar suara kaget. Lu Ming membuka matanya dan melihat Dandan menatap tikus roh putih itu dengan kaget. Tikus roh ruang waktu. Dandan, kamu kenal dia? Lu Ming bertanya. Dandan dengan hati-hati mengukur tikus roh putih itu, matanya memperlihatkan ekspresi yang rumit, seolah dia sedang mengenang, tapi juga sedikit sedih. Tentu saja aku tahu. Tikus roh ruang waktu adalah salah satu dari 10 binatang perang teratas. Bagaimana mungkin saya tidak mengetahuinya? Petik 2. Dandan berkata perlahan. Salah satu dari 10 battle beast teratas. Lu Ming terkejut. Tikus roh ruang waktu dapat mengontrol ruang dan waktu. Ini sangat menakutkan. Bahkan saya akan sakit kepala ketika saya berada di puncak. Wah, kamu sungguh beruntung. Tampaknya tikus roh ruang waktu ini mengandalkan Anda. Kata Dandan, nadanya penuh rasa iri. Bukankah mereka mengatakan bahwa 10 warbis teratas itu unik di dunia? Mungkinkah ini yang berasal dari zaman kuno? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia telah menentukan bahwa ini adalah tikus roh ruang waktu yang nyata. Lu Ming telah melihatnya menggunakan kehendak ruang waktu dengan matanya sendiri. Saya kira tidak demikian. Tikus roh ruang waktu mati dalam pertempuran. Kalau tidak salah, yang ini adalah keturunannya. Saya tidak tahu metode apa yang digunakan untuk menyegelnya sampai sekarang. Tikus roh ruang waktu ini seharusnya sudah lahir belum lama ini. Aku tahu. Ini adalah aula roh ruang dan waktu. Aula roh ruang dan waktu pernah menjadi tempat penting dalam sekte Hunyuan, tempat tinggal tikus roh ruang dan waktu. Terlebih lagi, gajah naga purba dan tikus roh ruang dan waktu adalah teman baik, jadi ada patung gajah naga purba di sini. Sayangnya, tempat ini telah hancur. Dandan terus bergumam dan mengungkap banyak rahasia. Dandan, sepertinya kamu sudah banyak pulih. Kata Lu Ming. Haha, tentu saja, saya menyempurnakan 10.000 kristal roh. 10.000 kristal roh adalah inti dari guru yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang kultivasi saya telah meningkat pesat, saya dapat melindungi Anda di masa depan. Dandan berkata dengan bangga. Oh, bisakah kamu berurusan dengan seorang kaisar?
Mata Lu Ming berbinar. Uhuk-uhuk. Saya belum sepenuhnya mencerna 10.000 kristal roh. Saya tidak bisa berurusan dengan kaisar untuk saat ini. Dandan berkata sedikit canggung. Jika kamu tidak bisa menghadapi seorang kaisar, apa yang bisa kamu banggakan? Lu Ming sangat meremehkan. Nak, kamu, Dandan memelototi Lu Ming. Jika kita tidak bisa berurusan dengan kaisar, bagaimana dengan seniman bela diri tertinggi? Lu Ming bertanya. Uhuk, uhuk, aku harus, ia hampir tidak bisa menghadapi yang maha tinggi, kan? Dandan berkata dengan kurang percaya diri. Lu Ming mengerucutkan bibirnya. Orang ini kemungkinan besar tidak bisa diandalkan dan tidak percaya pada kata-katanya. Nak, ada apa dengan ekspresimu? Saya belum mencerna 10.000 kristal roh. Setelah aku mencernanya, aku bisa membunuh makhluk tertinggi dengan satu tamparan. Teriak Dandan. Apakah begitu? Ketidakpercayaan Lu Ming membuat Dandan sangat tertekan. Dia tinggal di samping sendirian dan terus menyempurnakan. Xiao Qing dan Long Chen belum menyelesaikan kultivasi mereka. Saya akan terus memahami alam maksud. Lu Ming merenung dan kemudian melanjutkan memahami konsep langit dan bumi. Waktu berlalu hari demi hari. Dalam sekejap mata, masih ada 3 hari tersisa sebelum hari mereka berangkat ke kota reruntuhan surgawi kuno. Pada saat ini, Lu Ming telah mengakhiri kultivasinya. Mereka harus memikirkan cara untuk keluar. Beberapa hari yang lalu, Xian Yanxing dan Long Chen telah menyelesaikan kultivasi mereka dan tiba di tempat ini. Pada awalnya, Long Chen dan Xian Yanxing juga ingin memasuki tanah tulang, tetapi keduanya mundur karena terkejut. Sulit bagi mereka untuk menolak niat membunuh tersebut, sehingga mereka hanya bisa menyerah. Lu Ming berdiri dan melangkah keluar dari negeri tulang belulang. Selama periode waktu ini, masing-masing dari mereka memperoleh keuntungan besar. Berkultivasi di bawah gajah naga Archean, Long Chen tampaknya telah memahami teknik bertarung yang mengerikan. Selain itu, budidayanya juga menerobos dalam satu gerakan, dari puncak alam dewa spiritual tingkat ke-5 ke alam dewa spiritual tingkat ke-6, dan bahkan ke puncak alam dewa spiritual tingkat ke-6. Tingkat kultivasi Xian Yanxing mengalami peningkatan paling pesat. Dia awalnya berada di puncak alam dewa spiritual tingkat ke-4, tapi sekarang, dia telah melangkah ke alam dewa spiritual tingkat 6. Ya, alam dewa spiritual tingkat ke-6, dan dia telah mencapai tahap tengah alam dewa spiritual tingkat ke-6. Xian Yanxing telah memperoleh warisan keberadaan iblis yang menakutkan. Di masa depan, budidayanya akan melambung ke alam mimpi. Bab 1219 kembali ke Istana Dewa Selatan. Tentu saja, perolehan Lu Ming juga sangat mengejutkan. Alam niat langit dan bumi, termasuk alam api, guntur, dan angin, semuanya telah menembus hingga penyelesaian level 4. Selain itu, konsep air berada pada puncak tingkat atas tingkat 4, dan konsep tanah yang paling sulit untuk dikembangkan juga berada pada puncak tingkat atas tingkat 4. Dapat dikatakan bahwa kelima niat tersebut semuanya dapat digambarkan sebagai kemajuan yang pesat. Jika dia berkultivasi secara normal, dia memerlukan setidaknya beberapa tahun, tetapi sekarang, dia hanya membutuhkan sedikit lebih dari sebulan. Jika bukan karena kurangnya waktu, Lu Ming benar-benar ingin meningkatkan kelima konsep ke lingkaran penuh level 4. Meskipun kultivasi Lu Ming saat ini masih berada di alam dewa spiritual tingkat kelima, berbagai niatnya telah jauh melampaui kultivasinya. Lu Ming hanya perlu meluangkan waktu untuk melahap dan memurnikan batu kasar tersebut, dan budidayanya akan meningkat pesat. Bagi Lu Ming, hal terpenting adalah meningkatkan ranah niatnya. Selama dia memiliki batu yang kasar, tingkat budidayanya akan meningkat dengan cepat. Tentu saja, peluang terbesar Lu Ming adalah mendapatkan tikus roh ruang waktu. Sekarang, tikus roh ruang waktu bergantung pada Lu Ming sepanjang hari. Tikus roh yang menggemaskan. Mata Xian Yanxing berbinar ketika dia melihat tikus roh ruang waktu. Dia sangat ingin memeluknya. Namun, tikus roh ruang waktu sepertinya malu dengan orang asing. Ia menempel pada Lu Ming dan menolak membiarkan Xian Yanxing memeluknya. Hal ini membuat Xian Yanxing cemberut. Haha, si kecil ini. Lu Ming tertawa terbahak-bahak, menyebabkan mulut kecil Xian Yanxing semakin cemberut. Dandan, bisakah kamu menemukan jalan keluarnya? Lu Ming bertanya pada Dandan. Uhuk, aku bisa mencobanya. Dandan terbatuk-batuk lagi dan terbang ke bahu Lu Ming. Orang ini, batuk kering lagi. Lu Ming mendapat firasat buruk. Orang ini terbatuk-batuk.
Dia tidak percaya diri. Bang! Pada saat ini, tikus roh ruang waktu menendang wajah Dandan dan membuatnya terbang dari bahu Luming. Kemudian, ia meringkuk dan bersandar di bahu Luming, menatap Dandan dengan matanya yang besar. Seolah-olah dia mengatakan bahwa wilayah ini adalah miliknya. Sarang, anak kecil, kamu berani menendang tuan ini, beraninya kamu, kurang ajar. Dandan sangat marah. Kicau. Tikus roh ruang waktu memandang Dandan dengan polos dan mengeluarkan suara kicau. Luming dan Xian Yanxing tertawa terbahak-bahak. Bahkan Long Chen, yang biasanya tidak tersenyum, pun tersenyum. Tiba-tiba, mata Luming berbinar saat dia memikirkan sesuatu. Dia menyentuh tikus roh ruang waktu dan berkata, "Anak kecil, apakah kamu bersedia meninggalkan tempat ini bersamaku?" Kicau. Hidung tikus roh ruang waktu itu melepuh, dan ia menganggukkan kepalanya. "Lalu tahukah kamu jalan keluarnya? Bisakah kamu membawa kami keluar?" Luming terus bertanya. Kicau. Tikus roh ruang waktu itu mengangguk lagi. "Baiklah, bawa kami keluar." Luming sangat gembira. Kicau. Tikus roh ruang waktu mengulurkan kaki kecilnya dan menunjuk ke suatu arah. Luming sangat gembira. Beberapa dari mereka mengikuti arah yang ditunjuk oleh tikus roh ruang waktu dan bergerak maju. Penunggang naga sejati tanpa kepala tidak bergerak sama sekali. Tak lama kemudian, mereka keluar dari istana. Tikus roh ruang waktu akan memberi mereka petunjuk dari waktu ke waktu, jadi mereka mengikutinya. Begitu saja, mereka berjalan setengah hari. Setelah setengah hari, lingkungan sekitar tiba-tiba berubah. Mereka menemukan bahwa mereka telah meninggalkan wilayah inti dan tiba di wilayah dalam reruntuhan surgawi. Mereka benar-benar telah keluar dari wilayah inti reruntuhan surgawi. "Anak kecil, kamu luar biasa." Luming menyentuh tikus roh ruang waktu. Kicau. Tikus roh ruang waktu menyipitkan matanya dan meringkuk di tubuh gemuknya. Kelihatannya sangat nyaman, dan gelembung di hidungnya berfluktuasi. Itu sangat lucu. Mata Xian Yanxing sudah bersinar. Dia menatap tikus roh ruang waktu dan ingin segera memeluknya. "Luming, tikus roh kecil ini jauh lebih bisa diandalkan daripada kura-kura kecilmu," kata Xian Yanxing. "Apa, gadis kecil, apa yang kamu katakan? Bagaimana si kecil ini bisa dibandingkan denganku? Anda." Dandan sangat marah hingga dia gemetar. Dia meraih bahu Luming yang lain dan menatap Xian Yanxing. Pada saat yang sama, dia memperhatikan dengan cermat tikus roh ruang waktu. Takut tikus itu akan menendangnya jatuh lagi. "Bukan begitu." Xian Yanxing cemberut dan menatap Luming. "Luming, apakah kamu memberinya nama? Menurut saya, kenapa tidak kita sebut saja Bubble? Itu akan sangat lucu." Xian Yanxing dengan hati-hati mendekati dan menyentuh tikus roh ruang waktu. "Jadilah baik, Paoba, biarkan aku memelukmu." Xian Yanxing berkata dengan suara lembut dan lembut. Kali ini, tikus roh ruang waktu tidak menolak dan membiarkan Xian Yanxing mendekat. Xian Yanxing mengelusnya beberapa kali, lalu menggendong tikus roh ruang waktu itu di pelukannya, tampak bahagia. "Gelembung, itu cukup pas." Luming berkata sambil tersenyum. Perhatian semua orang tertuju pada gelembung, yang membuat Dandan sangat marah. "Ayo kembali ke Istana Dewa Selatan. Mujue, keluargamu, cepat atau lambat kami akan melunasi hutang ini." Ada kilatan dingin di mata Luming. Keluargamu hanya bisa diam-diam mengirimkan orang untuk menanganinya. Di permukaan, mereka tidak akan pernah berani melakukannya. Jika tidak, apa yang akan dipikirkan oleh pembangkit tenaga listrik muda di benua lain jika mereka mengetahuinya? Oleh karena itu, mereka bisa dengan angkuh kembali ke Istana Dewa Selatan. Dalam waktu kurang dari 1 jam, mereka telah kembali ke Istana Dewa Selatan. Istana Dewa Selatan bahkan lebih ramai dengan orang-orang yang datang dan pergi. Para jenius muda dari 9 benua selatan benua reruntuhan surgawi semuanya telah tiba sejak lama. Mereka semua telah mengakhiri pengasingan mereka dan berkeliaran di jalanan. Itu karena masih ada 2 hari lagi sebelum mereka harus berangkat ke kota kuno reruntuhan surgawi untuk berpartisipasi dalam pemilihan Sekte Tianshan. Semua orang keluar untuk berjalan-jalan dan bersantai. "Keluargamu sedang mengadakan acara judi batu." "Ah, benarkah? Ayo pergi dan lihat." Tiba-tiba, seseorang berteriak di jalan, dan banyak orang langsung berkumpul di satu arah. Acara perjudian batu. Beberapa dari mereka tercengang. Luming menarik salah satu dari mereka ke samping dan bertanya padanya.
Dia kemudian tahu apa yang sedang terjadi. Fitur terbesar dari reruntuhan surgawi adalah reruntuhan surgawi, yang merupakan tambang kuno reruntuhan surgawi. Di tambang kuno reruntuhan surgawi, kemampuan untuk memotong harta karun yang tiada taranya membuat banyak orang sangat tergoda. Namun, tidak semua tambang kuno reruntuhan surgawi dapat menghasilkan harta karun. Kemungkinannya sangat rendah. Dan kekuatan utama Istana Dewa Selatan akan mengambil banyak tambang kuno reruntuhan surgawi sesekali agar orang dapat memilih sesuka hati. Tentu saja, mereka harus membayar batu permata mentah. Keluargamu. Bibir Lu Ming membentuk senyuman dingin saat dia, Xian Yanxing, dan Long Chen mengikuti kerumunan. Tidak lama kemudian, rombongan sampai di sebuah alun-alun besar. Saat ini, alun-alun sudah dikelilingi lautan manusia. Di alun-alun, ada banyak rak. Di rak, ada potongan tambang kuno reruntuhan surgawi berwarna kuning berkilau. Sekilas, ada ribuan keping. Beberapa ribu sepertinya banyak, tapi itu bukanlah kekuatan yang besar. Berapa banyak orang yang ada dalam kekuatan besar? Ada orang-orang yang berkeliaran di sekitar reruntuhan surgawi setiap hari. Setelah beberapa tahun terakumulasi, memiliki beberapa ribu tambang kuno reruntuhan surgawi adalah hal yang normal. Di salah satu sisi rak terdapat platform tinggi tempat beberapa ahli dari keluarga Mu sedang duduk. Mu Jue sedang duduk di tengah. Sejujurnya, suasana hatinya sedang buruk akhir-akhir ini. Karena Lu Ming dan Long Chen, keluarga Mu kehilangan banyak majikan. Beberapa waktu lalu, ia bahkan dihukum oleh ayahnya hingga menghadap tembok. Ia baru dibebaskan beberapa hari lalu untuk menjadi tuan rumah acara judi batu keluarga Mu hari ini. Bab 1220 Saya akan bermain beberapa putaran. Lu Ming, Long Chen, kamu beruntung telah mati di inti reruntuhan surgawi. Kalau tidak, aku akan menempatkanmu dalam dilema. Juga, sayang sekali Xian Yanxing itu, sangat cantik. Mu Jue berpikir dalam hati. Ketika semakin banyak orang berkumpul di alun-alun, dia merasa sudah waktunya. Ia berdiri, melihat sekeliling, dan berkata, hari ini keluargamu mengadakan acara judi batu dan kami telah mengambil semua tambang kuno yang telah kami kumpulkan selama puluhan tahun. Pasti ada harta karun langka di dalamnya. Jika Anda ingin bertaruh pada batu, Anda bisa datang dan memilih dengan hati-hati. Rasakan dengan hati-hati. Yang terpilih bisa mengambil 100.000 batu mentah. Mu Jue mengumumkan aturan perjudian batu. 100.000 batu mentah, itu sangat mahal. Beberapa orang tersentak. Itu memang mahal. Dulu tidak semahal keluarga lain mengadakan acara judi batu. Terlalu mahal. Biasanya, membeli tambang kuno reruntuhan surgawi tidak terlalu mahal. Banyak orang mulai berdiskusi, dan untuk sesaat, tidak ada yang naik. Sebenarnya, banyak orang yang tahu dengan jelas di dalam hati mereka bahwa tambang kuno reruntuhan surgawi yang diambil oleh keluarga-keluarga besar ini semuanya telah melalui pemeriksaan ketat. Tambang kuno reruntuhan surgawi yang mungkin menyimpan harta karun telah lama disaring. Yang bisa diambil semuanya dipilih dengan cermat, jadi peluang mendapatkan harta karun tidak tinggi. Terlalu mahal untuk menjual 100.000 batu mentah dengan harga ini. Wajah Mu Jue berubah sedikit dingin dan dia berkata, biasanya, saat membeli tambang kuno reruntuhan surgawi, saya tidak bisa membiarkan Anda memilih dengan hati-hati dan merasakannya dengan hati-hati. Tapi sekarang, saya bisa. Selain itu, saya jamin bahwa tambang kuno reruntuhan surgawi ini semuanya adalah barang premium. Saya jamin reputasi keluargamu. Saya akan mencoba. Aku akan mencobanya juga. Begitu Mu Jue selesai berbicara, beberapa pria kekar melangkah maju dan dengan hati-hati memilih batu mentah dari ribuan. Setelah sekian lama, beberapa orang besar telah selesai memilih dan masing-masing membayar 100.000 batu mentah. Mari kita buka dan lihat. Seseorang berteriak. Baiklah. Beberapa pria kekar itu mengangguk. Ketika dua pria kekar pertama membelah tambang kuno reruntuhan surgawi, tidak ada apapun di dalamnya. Ketika pria kekar ketiga membelah tambang kuno reruntuhan surgawi, cahaya pelangi keluar dari sana. Harta karun telah muncul, harta karun telah muncul. Penonton gempar saat mereka menyaksikan dengan mata terbelalak. Pedang giok. Astaga, ini sangat kuat. Seseorang berseru. Di dalam tambang kuno reruntuhan surgawi yang dibelah oleh pria kekar itu sebenarnya ada pedang giok yang kecil dan indah, yang memancarkan fluktuasi yang menakutkan.
Meskipun bertahun-tahun telah berlalu dan esensinya telah hilang, itu masih akan menjadi senjata surgawi yang menakutkan asalkan dipelihara dengan baik. Sepertinya ini adalah senjata spiritual kaisar. Seseorang berseru, menyebabkan kerumunan menjadi hiruk-pikuk. Memang ada harta karun. Mujue benar. Kumpulan tambang tua ini sangat bagus. Pedang giok ini bernilai setidaknya puluhan juta batu mentah. Bahkan mungkin nilainya lebih dari itu. 100.000 batu mentah untuk puluhan juta batu mentah. Ini untung besar. Melihat pedang giok itu, mata banyak orang memancarkan cahaya yang menyala-nyala. Hahaha. Pria kekar itu segera menyingkirkan pedang gioknya dan meninggalkan tempat itu. Itu hanya 100.000 batu mentah. Akan sangat bermanfaat jika kita berhasil menang. Ya, kami akan bertaruh. Saat ini, banyak orang yang tergerak. Mereka berjalan ke alun-alun dan mulai merasakan dengan cermat. Kemudian, mereka masing-masing memilih tambang kuno di reruntuhan surgawi. Tentu saja, setiap bagian dari tambang kuno reruntuhan surgawi harus membayar 100.000 batu mentah. Tak lama kemudian, ada puluhan orang yang memilih puluhan tambang tua. Mujue tersenyum. Mari kita buka dan lihat. Seseorang berteriak. Segera, mereka yang telah memilih tambang lama itu membukanya. Sayangnya, tidak satu pun dari lusinan orang yang hadir menemukan harta karun apapun. Sungguh sial, saya telah membuang 100.000 batu mentah. Sial, kalau orang lain bisa mengambilnya, bagaimana mungkin saya tidak? Sial lagi. Beberapa orang kejam dan mengambil beberapa potong berturut-turut, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Pria kekar itu kemungkinan besar membosankan. Lu Ming dan yang lainnya berbaur di antara kerumunan. Saat ini, Lu Ming tersenyum tipis. Xian Yanxing dan Long Chen keduanya mengangguk. Besar kemungkinan beberapa pria kekar pada awalnya bekerja sama dengan keluargamu untuk mengadakan pertunjukan guna mi orang lain untuk maju dan memilih. Hanya dalam beberapa saat, dia telah menjual puluhan tambang tua dan menghasilkan jutaan batu mentah. Itu adalah keuntungan gratis. Perlahan-lahan, jumlah orang yang naik berkurang, namun masih ada orang yang naik untuk mencoba peruntungan. Pada akhirnya, mereka tidak menemukan apapun. Dan, kamu bisa merasakan harta karun di tambang kuno ini. Apakah benar ada harta karun di ribuan tambang kuno ini? Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke Dandan. Ya, tapi hanya sedikit. Ada hal-hal baik di dalamnya. Apa kamu menginginkan mereka? Saya bisa memilihnya satu per satu. Kata Dandan. Tentu saja aku menginginkannya. Jika ada harta karun, bodoh sekali jika tidak mengambilnya. Apalagi itu milik keluargamu. Lu Ming tersenyum dan melangkah ke alun-alun. Mujue sedang duduk di kursi dengan malas. Pikirannya penuh dengan pikiran. Dia sedang memikirkan bagaimana dia bisa memamerkan kekuatannya dalam pemilihan murid Sekte Tianshan. Bagaimana dia bisa dipilih oleh Sekte Tianshan dan memasuki Sekte Yuanshan untuk berkultivasi. Sejak saat itu, dia akan terbang ke 9 surga, menerobos alam kaisar bela diri, dan bahkan menjadi orang suci. Dia akan bisa melihat ke bawah ke gunung dan sungai. Saat dia memikirkannya, dia tiba-tiba melihat sosok familiar berjalan ke alun-alun. Pupil Mujue tiba-tiba melebar. Seluruh tubuhnya gemetar dan dia melompat dari kursi. Lu Ming, kamu masih hidup. Bagaimana mungkin? Mujue berteriak tak percaya. Dia benar-benar tidak percaya. Bukankah Lu Ming memasuki inti reruntuhan surgawi? Apalagi sudah lebih dari setengah bulan. Bahkan seorang kaisar pun akan mati setelah memasuki inti reruntuhan surgawi dalam waktu yang lama dan tidak akan bisa keluar. Sekarang, Lu Ming benar-benar muncul di hadapannya dengan angkuh. Bagaimana mungkin dia tidak kaget? Kemudian, dia melihat sekeliling dan menemukan Xian Yanxing dan Long Chen di tengah kerumunan. Hal ini semakin mengejutkannya. Apa yang salah? Tuan mudamu, apa yang aneh dengan aku yang masih hidup? Lu Ming bertanya sambil tersenyum dingin. Tidak banyak. Setelah sekian lama, Mujue akhirnya tenang. Wajahnya sangat suram. Sial, kenapa orang-orang ini masih hidup? Sialan, aku harus mencari kesempatan untuk membunuh mereka, kalau tidak aku tidak akan bisa menghilangkan kebencian di hatiku. Mujue berpikir, niat membunuhnya sangat kuat. Saya di sini untuk bertaruh beberapa putaran. Tuan mudamu, kamu tidak akan tidak menyambutku, kan? Petik 2. Lu Ming bertanya sambil tersenyum tipis. Keluargamu terbuka untuk bisnis.
Siapapun yang ingin datang dan berjudi batu dipersilakan. Anda dapat memilih apapun yang Anda inginkan. Kata Mujue. Lalu, dia duduk kembali di kursinya dengan wajah muram. Dia sedang merencanakan sesuatu di dalam hatinya. Lu Ming tersenyum dan dengan santai berjalan-jalan di sekitar banyak tambang kuno di reruntuhan surgawi. Setelah beberapa saat, dia menunjuk ke sebuah tambang kuno secara acak dan berkata, "Yang ini." Lu Ming mengambil tambang kuno reruntuhan surgawi dan membayar 100.000 batu mentah. "Mari kita buka dan lihat." Seseorang berteriak. "Baiklah, kalau begitu aku akan membukanya dan melihatnya." Lu Ming tersenyum. Esensi vitalnya seperti pisau, memotong tambang kuno reruntuhan surgawi menjadi dua bagian. Segera, cahaya kuning keemasan menyebar dari tambang kuno reruntuhan surgawi. Harta karun telah muncul, harta karun lainnya telah muncul. Seseorang berseru. Mujue juga tiba-tiba berdiri dari kursinya. Matanya terbuka lebar. Lu Ming sebenarnya telah memilih tambang kuno reruntuhan surgawi dengan harta karun. Banyak orang membuka mata lebar-lebar, ingin melihat harta karun apa itu. Itu adalah Kaisar Goblin Bumi. Itu adalah Kaisar Goblin Bumi. Mata Lu Ming tiba-tiba berbinar. Bab 1221 Obat Setengah Biksu. Itu adalah benda berbentuk balok yang tampak seperti akar pohon. Itu benar-benar emas, sama seperti emas, tapi mengeluarkan aroma obat yang kuat. Esensi Kaisar Bumi adalah salah satu materi spiritual utama untuk menyempurnakan ramuan nirwana. Lu Ming tidak pernah menyangka akan menemukannya di tambang kuno di reruntuhan surgawi. Bagaimana mungkin Lu Ming tidak bahagia? Setelah mendapatkan esensi Kaisar dari bagian bumi ini, dia hanya kehilangan satu dari 7 bahan utama untuk memurnikan ramuan nirwana. Selama dia mengumpulkan ketujuh bahan utama, bahan tambahan lainnya akan mudah ditemukan. Pada saat itu, dia bisa mulai menyempurnakan pil nirwana. Itu adalah Kaisar Goblin Bumi. Itu benar-benar bagian dari esensi Kaisar Bumi. Kami telah mendapat untung besar. Sepotong esensi Kaisar Bumi bernilai puluhan juta batu mentah. Keberuntunganku terlalu bagus. Ini baru bagian pertama, dan saya sudah menemukan harta karun. Orang-orang di sekitar alun-alun juga mengenali bumi Kaisar Goblin, dan mereka semua berseru kagum. Sial, Lu Ming ini. Bagaimana dia bisa seberuntung itu? Dia benar-benar mendapat harta karun. Wajah Mujue muram dan matanya dingin. Dia sangat jelas dalam hatinya bahwa setiap bagian dari tambang kuno reruntuhan surgawi ini telah dirasakan dengan cermat oleh para ahli keluargamu sebelum mereka mengeluarkannya setelah memeriksanya. Selama ada kemungkinan mendapatkan harta karun dari tambang kuno reruntuhan surgawi, keluargamu akan menyimpannya. Mungkin ada ikan yang lolos dari jaring di antara ribuan tambang kuno reruntuhan surgawi di sini, dan mungkin ada harta karun yang terkandung di dalamnya, tetapi jumlahnya sangat sedikit. Bahkan mungkin jumlahnya tidak sedikit meskipun ribuan jumlahnya dijumlahkan. Namun, Lu Ming berhasil memotong sebagiannya sekaligus. Apalagi nilainya puluhan juta batu mentah. Mujue merasa sedikit sakit hati. Dia baru saja mendapatkan beberapa juta batu mentah dengan menjual lusinan tambang kuno reruntuhan surgawi yang tidak berguna. Lu Ming mengeluarkan kotak giok dengan gembira dan menyimpan esensi Kaisar Bumi dengan hati-hati. Kemudian, matanya bersinar dan dia mengamati tambang kuno lainnya di reruntuhan surgawi. Dia tertawa pada saat bersamaan, hahaha, aku sangat beruntung hari ini. Sepertinya saya harus memilih yang lain. Setelah mengatakan itu, dia mulai berkeliaran di sekitar tumpukan tambang tua. Kamu hanya beruntung. Pilih, pilih. Saya tidak percaya Anda masih bisa memilih. Pikir Mujue. Lu Ming berkeliaran sebentar dan secara acak mengambil sebuah tambang tua. Ini dia. Setelah meraihnya, ia berjalan menuju keluargamu dan membayar 100.000 batu mentah. Mari kita buka dan lihat. Seseorang mencemooh. Banyak orang yang sangat penasaran dengan kemampuan Lu Ming mendapatkan harta karun pada potongan pertama. Mereka ingin tahu apakah dia bisa mendapatkan harta karun pada potongan kedua. Baiklah, Lu Ming tersenyum. Dia memadatkan inti esensialnya dan mulai memotong. Tidak mungkin mendapatkan harta karun lagi kali ini. Potongan pertama tadi hanyalah keberuntungan. Dalam perjudian batu, sangat sedikit orang yang bisa melakukannya dengan benar 2 kali berturut-turut. Seseorang berkata. Namun saat berikutnya, mulutnya terbuka lebar dan dia tercengang.
Itu karena tambang tua di tangan Luming memancarkan sinar cahaya merah yang sangat menyilaukan. Banyak orang tercengang, lalu terdengar ledakan suara. Harta karun lainnya telah muncul. Dia sebenarnya berhasil mendapatkan 2 harta karun berturut-turut. Ini sangat jarang terjadi. Keberuntungan orang ini terlalu menantang surga. Setetes darah, setetes esensi darah. Sungguh kekuatan esensi darah yang kuat. Ini sebenarnya setetes sari darah. Luming sendiri sedikit terkejut. Dia dengan hati-hati membelah tambang kuno itu. Setetes esensi darah berkilau dan cemerlang seperti permata berwarna darah muncul di telapak tangan Luming. Itu memancarkan kekuatan esensi darah yang sangat kaya. Ini benar-benar sebuah eksistensi yang sangat kuat. Setelah kematian, secara kebetulan, esensi darah disegel ke dalam tambang kuno reruntuhan surgawi, dan diturunkan dari sana, nilainya tak terukur. Jika ini digunakan untuk memurnikan pil dan melepaskan energi di dalam esensi darah, itu pasti akan sangat membantu budidaya seorang kultivator. Ini sebenarnya setetes sari darah. Mata Luming juga bersinar. Dia saat ini kekurangan esensi darah untuk meningkatkan meridian darahnya. Luming merasa jika dia memurnikan setetes esensi darah ini, meridian darahnya pasti akan meningkat pesat. Mengapa saya harus? Mata Mujue membelalak dan tanpa sadar dia menghancurkan cangkir teh giok ungu di tangannya. Menjijikkan. Mujue meraung di dalam hatinya. Setetes sari darah ini bahkan lebih berharga daripada saripati kaisar bumi. Ia merasa telah mengalami kerugian yang sangat besar. Seberapa baguskah jika mereka bisa menghentikannya sendiri? Sekarang, dipilih oleh orang lain dan itu adalah Luming. Mujue sangat marah hingga dia mengertakkan gigi. Luming tertawa terbahak-bahak. Dia mengeluarkan botol giok dan menyimpan setetes esensi darah. Dia bergumam, keberuntungan, keberuntungan, aku sungguh beruntung hari ini. Haha, ayo lanjutkan. Tatapan Luming mulai beralih ke tambang kuno reruntuhan surgawi lagi. Mujue dan seluruh keluargamu merasa jantung mereka berdetak kencang. Mereka sedikit gugup, khawatir bahwa mereka akan dipilih oleh Luming ke tambang kuno reruntuhan surgawi yang berisi harta karun lagi. Mujue ingin menghentikan Luming untuk terus memilih. Namun, mereka sedang berbisnis. Di bawah pengawasan publik, alasan apa mereka menghentikan Luming untuk terus memilih? Dia hanya bisa berharap Luming hanya beruntung pada 2 kali pertama dan dia tidak akan bisa memilih lagi. Kali ini, Luming memilih lebih cepat. Setelah melihat sekilas-sekilas, dia memilih sebuah tambang tua dan membayar 100.000 batu mentah. Potong, potong dan lihat. Ya, lihatlah. Banyak orang berteriak kegirangan. Luming telah memperoleh harta karun 2 kali berturut-turut. Apakah dia akan mendapatkan harta karun 3 kali berturut-turut? Mujue dan anggota keluargamu lainnya juga menatap pemandangan itu dengan mata terbuka lebar. Tidak mungkin masih ada lagi. Semua tambang kuno reruntuhan surgawi di sini juga tidak memiliki banyak harta karun. Mujue terus berdoa dalam hatinya. Kaca, inti penting Luming seperti pisau dan dia mulai memotong. Setelah beberapa kali pemotongan berturut-turut, tambang kuno reruntuhan surgawi itu retak terbuka. Cahaya samar terpancar, dan seiring dengan cahayanya, ada juga aroma obat yang sangat kuat. Penonton tercengang. Setelah beberapa saat, mereka mengeluarkan suara keras. Harta karun lainnya muncul. Harta karun lainnya benar-benar muncul. 3 kali berturut-turut. Ini terlalu mengejutkan. Mungkinkah kali ini, keluargamu benar-benar menemukan hati nuraninya dan mengambil begitu banyak tambang kuno reruntuhan surgawi berkualitas tinggi? Saat Luming terus membelahnya, harta karun di tambang kuno reruntuhan surgawi juga mengungkapkan warna aslinya. Itu adalah ramuan spiritual, warnanya ungu seperti bunga teratai. Fluktuasi yang tak terlukiskan terpancar darinya, dan aroma obatnya sangat kuat. Ini, mungkinkah itu ramuan suci? Seorang lelaki tua berambut putih berseru tak percaya. Obat suci, bagaimana mungkin? Astaga, itu tidak mungkin. Yang lain mengikuti dan berseru tak percaya. Apa obat suci itu? Itu adalah harta karun tertinggi yang telah melampaui ramuan roh tingkat 9, dan bahkan para orang suci pun dapat menggunakannya. Bahkan para kaisar akan menjadi gila dan saling membunuh ketika mereka melihatnya. Mata banyak orang bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala saat mereka menatap teratai ungu di tangan Luming. Itu tidak benar. Itu bukan obat suci. Ini belum sepenuhnya berkembang. Itu adalah obat setengah suci.
Selain itu, sudah disegel selama bertahun-tahun. Sebagian besar esensi spiritualnya telah hilang. Sayang sekali. Pria tua berambut putih itu dengan hati-hati mengidentifikasinya, menggelengkan kepalanya, dan menghela nafas. Jadi ini bukan obat suci. Beberapa orang menghela nafas panjang, tetapi banyak orang yang matanya masih bersinar. Sekalipun tanaman itu bukan ramuan Sein, tapi ramuan setengah Sein, dan telah kehilangan sebagian besar spiritualitasnya, itu masih merupakan harta karun tertinggi. Nilainya tidak dapat diukur, dan setidaknya bernilai ratusan juta batu permata mentah. Bab 1222 Batu Matahari Surgawi. Tidak, tidak mungkin. Mata Mujue hampir keluar dari rongganya. Dia menatap Luming dan obat setengah dewa di tangannya. Dia ingin menelan obat setengah dewa. Anggota keluarga lainnya tidak terlihat lebih baik. Hatinya sakit, dan paru-parunya sakit. Ini awalnya adalah harta karun keluargamu. Namun, kini sudah menjadi milik orang lain. Itu telah menjadi milik Luming. Di antara tambang kuno reruntuhan surgawi yang telah dipilih dengan cermat, sebenarnya masih ada harta karun yang terkandung. Jika mereka mengetahuinya lebih awal, mereka pasti tidak akan mengeluarkannya untuk dijual. Obat setengah suci. Mata Dandan berbinar saat dia menatap obat setengah dewa itu. Matanya berbinar dan dia mulai ngiler. Berikan padaku, berikan padaku. Dandan terus bergumam. Akan sia-sia jika memberikannya padamu sekarang. Simpan dulu dan tanam di tanah obsidian kuning tua nanti. Ketika vitalitas Anda pulih, itu akan sangat berharga. Luming mengirimkan transmisi suara ke Dandan dan kemudian menyimpannya dengan hati-hati. Meskipun obat setengah dewa ini telah kehilangan sebagian besar spiritualitasnya, Luming memiliki harta karun tertinggi seperti bumi Xuan Huang Ying. Dia mungkin bisa mengolahnya lagi. Ramuan setengah suci yang utuh jauh lebih berharga. Lagi pula, ada kata Sein di dalamnya. Saya ingin mencoba juga. Begitu banyak harta karun, terlalu mengejutkan. Hati orang lain membara karena gairah, dan mata mereka berbinar. Lusinan orang naik untuk memilih tambang kuno reruntuhan surgawi secara berurutan. Puluhan orang dengan cermat memilih batu-batu itu. Pada akhirnya masing-masing memilih satu batu dan membayar 100.000 batu mentah. Namun, kondisi Mujue dan anggota keluargamu lainnya masih belum membaik. Ada puluhan orang, tapi jumlah totalnya hanya beberapa juta batu mentah. Itu tidak ada bandingannya dengan harta karun yang telah dipotong Luming. Luming memotong 3 harta karun, masing-masing lebih berharga dari yang terakhir. Nilainya setidaknya puluhan juta. Mari kita buka dan lihat. Seorang wanita muda buru-buru membelah tambang tua yang dipilihnya, tapi sayangnya, tidak ada apa-apa di dalamnya. Setelah itu, orang lain juga membelah, tapi tetap tidak ada apa-apa. Pada akhirnya, tidak satu pun dari lusinan orang yang memiliki harta karun. Itu kosong. Apa yang sedang terjadi? Kami telah memilih lusinan bagian tetapi kami tidak dapat memotongnya. Luming memilih satu bagian untuk setiap bagian. Perbedaannya terlalu besar. Beberapa orang menghela nafas. Dia tidak bisa merasakan situasi di dalam tambang kuno reruntuhan surgawi, kan? Jika tidak, bagaimana Anda bisa memilih satu dan mendapatkannya? Seseorang menebak. Banyak orang kaget saat mendengar ini. Itu benar. Luming bisa memilihnya 3 kali berturut-turut. Ini terlalu mengejutkan. Jika hanya sekali, mungkin saja bisa mencapai target 2 kali. Meskipun kemungkinannya sangat kecil, namun terlalu kecil untuk mencapai target sebanyak 3 kali. Sangat mungkin bahwa Luming dapat merasakan situasi spesifik di dalam tambang kuno reruntuhan surgawi. Mata semua orang tertuju pada Luming. Sudut mulut Luming membentuk senyuman. Tatapannya menyapu tambang kuno reruntuhan surgawi lagi. Luming, itu sudah cukup. Tiba-tiba, Mujue membuka mulutnya dan menatap Luming dengan wajah dingin. Cukup, tuan mudamu, apa maksudmu dengan ini? Luming berkata dengan acuh tak acuh. Kamu sudah memotong 3 harta karun hari ini. Saatnya berhenti. Dia berkata. Mujue berkata dengan dingin. Berhenti. Hahaha, sungguh sebuah lelucon. Apakah ini caramu berbisnis? Jika Anda tidak mengizinkan saya memotongnya ketika saya berhasil mendapatkan beberapa harta lagi, lalu mengapa Anda tidak menghentikan orang lain untuk memotongnya ketika mereka belum melakukannya? Jangan bilang padaku bahwa kamu hanya bisa mendapat untung dan tidak rugi dalam bisnis. Jika itu masalahnya,
maka orang lain tidak perlu berbisnis dengan keluargamu Anda di masa depan. Lu Ming mencibir dan mengejek. Kamu, omong kosong. Mujue berteriak dengan marah. Oh, karena aku berbicara omong kosong, jangan hentikan aku. Lu Ming mencibir lalu melangkah maju. Dia mengambil tambang kuno reruntuhan surgawi dengan satu tangan dan membayar 100.000 batu mentah. Mari kita buka dan lihat. Banyak orang berteriak, mata mereka menyala-nyala. Bisakah Lu Ming benar-benar merasakan harta karun di tambang kuno reruntuhan surgawi? Lalu, harta macam apa yang bisa dia potong kali ini? Banyak orang yang dipenuhi dengan antisipasi. Wajah Mujue dingin, tapi dia tidak menghentikannya. Bas, suara mendesing. Esensi klasik Lu Ming seperti pisau saat dia mulai membelah tambang lama. Kaca, tambang kuno telah retak, tetapi hanya satu lapisan yang retak. Masih ada tambang kuno di reruntuhan surgawi di dalamnya. Ini sebenarnya adalah biji lapis ganda. Seseorang berkata. Lu Ming juga sedikit penasaran. Dia terus menebang dan segera, lapisan lainnya rusak. Namun, masih ada biji kuning berkilau di bawahnya. Tingkat lain. Apa yang sedang terjadi? Sebenarnya ada 3 tingkatan. Mungkinkah ini milikku yang tidak berguna dan Lu Ming akhirnya gagal? Sepertinya aku gagal. Tidak mungkin mendapatkan harta karun setiap saat. Saat beberapa orang sedang berdiskusi, Mujue dan anggota keluarga lainnya menghela nafas lega. Dan, apakah memang ada harta karun di dalamnya? Lu Ming diam-diam mengirimkan transmisi suara ke Dandan. Tentu saja, keberadaan macam apa aku ini? Bagaimana saya bisa salah merasakannya? Dandan menjulurkan kepalanya yang panjang, wajahnya bangga. Lu Ming mengangguk dan terus memotong. Namun, setelah menembus lapisan biji, ada lapisan lain di bawahnya. Lu Ming terus memotong dan ada 7 lapisan biji. Semua orang terdiam. Bagaimana bisa ada begitu banyak lapisan biji? Tambang tua lainnya semuanya memiliki 1 lapisan, dan semuanya akan dibelah. Jarang terlihat 2 lapisan, tapi sekarang ada 7 lapisan. Sekarang, ukurannya hanya sebesar telur. Pada dasarnya mustahil ada harta karun di dalamnya. Namun, tatapan Lu Ming tegas saat dia terus mengiris. Kaca, tambang kuno itu retak terbuka. Kali ini, lampu merah merembes keluar dari celah tersebut. Pada saat yang sama, panas yang mengerikan merembes keluar dari celah tersebut, menyebabkan suhu seluruh area meningkat tajam. Namun, tidak ada yang merasakan panasnya. Semua orang hanya memandang Lu Ming dengan bingung, pada tambang kuno reruntuhan surgawi seukuran telur di tangannya. Harta karun muncul, dan harta karun muncul kembali. Harta karun muncul 4 kali berturut-turut. Semua orang merasa mati rasa. Mereka hanya bisa secara naluriah berpikir bahwa harta karun lain telah muncul kali ini. Sial, bagaimana ini mungkin? Brengsek, Mujue meraung di dalam hatinya dan matanya merah. Kaca, Lu Ming mengerahkan sedikit tenaga dan tambang lama itu retak sepenuhnya. Sebuah batu merah tua seukuran buah lengkeng terungkap. Cahaya merah memenuhi udara, dan gelombang panas yang mengerikan menyapu ke segala arah, menyebabkan suhu di sekitar alun-alun meningkat ribuan derajat. Panas sekali, terlalu panas. Harta macam apa ini? Itu seperti matahari kecil. Banyak orang mengedarkan esensi sejati mereka untuk menahan panas yang mengerikan. Astaga, ini bukan batu matahari surgawi, kan? Seseorang berseru tidak percaya. Batu matahari surgawi. Ya, ini adalah batu matahari surgawi. Legenda mengatakan bahwa batu dewa hanya dapat diproduksi di inti matahari. Saya sudah membacanya di buku-buku kuno. Ya dewa, itu tidak mungkin. Apakah ini benar-benar batu matahari surgawi? Petik 2. Itu adalah harta karun tertinggi. Adegan itu menjadi gempar. Mata membara yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada batu matahari surgawi di depan Lu Ming.